Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya ya. Langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta alama wa ta'taqida wa tasdiqo wa tu'mina waw hamzah deh atasnya mim nun wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadun bin Abdillah bin Abdil Muttalib ibni Hashim bin Abdi Manafi Al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam. Awas, tulis. Enggak ditulis berabe. Abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Ilanya ila harap jar ya. Wulida bimakkata wa bu'isa biha wa hajaro ilal madinati tak marbutoh ya. Wa dufina fiha garis baru, enaknya garis baru buat yang nulis. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma ukhbiro bihi famin zalika azabul qabri. Agar percepat ya. Wa na'imuhu wasu'alul malakaini munkarun wa nakirun wal ba'su wal hasyru wal qiyamatu wal hisabu was sawabu wal azabu wal mizanu wan naru was siratu wal hawdu was syafa'atu wal jannatu wal khuludu war ru'yatullahi ta'ala fil jannati wa tu'minu bimalaikatillahi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Titik. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina wa sayyidu walada adama wa sayyidu waladi adama ajma'ina. Beres. Oke, kita ulang lagi dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadan jeung ari makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini menjadi mubtada ya, jumlahan yang banyak ini menjadi mubtada. Dibuatnya dari apa? Dari kalimat isim ya, otomatis akan dari kalimat isim.
jumlah bahkan isimnya itu. Ini gabungan dari dopat dijadikan mubtada gitu. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jeung ari makna lapad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anta alama jadi khobar ya. Khobarnya itu dibuat dari kalimat fi'il, yakni khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Di situ terdiri atas fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Yakni isim domir. Jadi ketika memberikan arti anta lama kana yen tah nganyahokeun anjeun tah. Nah, kata anjeun itu menjadi fa'il. Nah, gabungan fi'il dan fa'il dijadikan khobar bisa ya disebutnya khobar jumlahnya jumlah fi'liyah. Wa ta'taqida, nah ini atau seperti sebelumnya sama. Wa tasdiqo sama, wa tu'mina sama seperti dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Anna sayyidana sanyana junjunan urang sadayana, sanyana sayyid urang sadayana. Nah, ini ada amil nawasib, ini ada amil nawaseh sugro ya lapad anna. Berarti otomatis ke depannya itu akan ada isim inna dan khobar inna. Mana yang jadi isimnya? Yang jadi isimnya lapad selanjutnya ya. Jadi bukan tercetak dari kalimat isim domir, tapi isim dohir. Sayyidana. Nah, sayyidana ini makanya dibaca fathah sayyidana, karena menjadi isim lapad inna tansibul isma wa tarkul khobar. Oh, berarti akan ada khobar, yang mana khobarnya itu dibaca ropa. Mana yang jadi khobarnya? Nanti di depan. Wa nabiyana ini juga ma'mul ikut ke lapad sayyidana ya. Muhammaduna ini yang jadi khobar lapad inna atau anna. Muhammadun makanya dibacanya ropa. Kemudian diidopatkan ke dalam lapad kalimat selanjutnya. Muhammadun bin Abdillah bin Abdul Muthalib ibni Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy. Nah, itu sama ya, diidopatkan beberapa kalimat tuh. Terus Abdullahi, nah ini jadi itu juga ya ikut ke lapad Abdullah. Jadi sebutnya apa ya, otomatis itu tawabi ya. Tawabinya apa silakan kalian jawab masing-masing. Ila jami'il kholqi, ini jar majrur seperti biasa. Mana jarnya lapad ila, majrurnya jami'il kholqi. Tapi jami'il kholqi juga kalau misal sudah dijelaskan lagi, jami'il kholqi juga ini jadi dopat ya, menjadi mudhof ilaih dari mudhof lapad ila. Tuh mudhofnya jami'i al kholqi jadi mudhof ilaih. Terus wulida bimakkata. Wulida ini adalah kalimat fi'il. Iya benar. Wulida ini kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mabni maf'ul. Kalimatnya kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madi. Di naibul fa'il kan, di mabni maf'ul kan menjadi wulida. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau misalnya kita menemukan kalimat mabni maf'ul, kemungkinan kedepannya itu akan ada naibul fa'il. Kata lain dari kata fa'il gitu, pengganti maf'ul. Wulida bimakkata. Nah, bimakkata ini menjadi naibul fa'ilnya lapad wulida. Bisa dengan dimasuki huruf jar. Ini buktinya. Nah, berarti bisa. Kalau di dalam ilmu nahwu kalau nggak salah Ustaz dulu belajar memang nggak nemu bolehnya naibul fa'il dimasuki dengan huruf jar. Tapi kalau nggak salah ini bisa kita temukannya di dalam alfiyah. Kemudian wabu isa ini sama juga seperti lapad wulida. Ini merupakan kalimat fi'il madi yang dimabni maf'ulkan menjadi bung isa, diutus. Biha di Mekah. Wahajaro. Nah, kalau ini udah seperti kalimat biasa ya, fi'il madi, keluaran sulasi mazid warna ke-1 bab ketiga. Akroma farha qatala hajaro, berhijrah ilal madinati ke Madinah. Wadufina. Nah, ini balik lagi seperti lapad sebelumnya, lapad wulida sama bu isa ini fi'il madi mabni maf'ul ya, ini fi'il madi yang dimabni maf'ulkan. Wadufina dumu awalhu wa kusira ma qabla akhirih, itu mabni maf'ulkan fi'il madi. Kemudian ini paragraf baru nih, wa nahu jeung saenyana Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini ada lapad anak juga. Awas jangan kekecoh. Kalau misalnya ada lapad anak sama meskipun ada domir si lapad anaknya. Ya, meskipun ada domir si lapad anaknya.
Nah, otomatis kan akan ada isim inna sama khobar inna. Isim innanya mana? Isim innanya adalah kalimat isim domir, yakni yang mengarahkan ke Nabi. Wa annahu jeung sanyana kanjeng Nabi. Nah, arti kanjeng Nabi itu dari lapad isim domir yang menjadi isim lapad anna. Sallallahu alaihi wasallam. Eta sodikun. Nah, ini yang menjadi khobar lapad inna, makanya akhir barisnya itu dibaca ropa, ya, sodikun. Kalau misalnya masuk ke mana, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang benar. Sodikun, sodik, sidik. Ya, memang udah jelas kan sifat Nabi itu nomor pertama bahkan sidik. Yang benar dalam hal apa? Fi jami'i ma, di dalam segala perkara. Di dalam segala perkara. Perkara apa? Ukhbiro bihi, yang diberitakan Rasul. Yang diberitakan oleh Rasul, begitu. Famin zalika, maka itu tetap dina ma ukhbiro bihi adabul qabri, ari siksa neraka, wa naimuhu jeung nikmatna. Siksa adabul qabri, ari siksa na kubur, wa naimuhu jeung nikmat kubur. Nah, ini adalah jumlahan mubtada muakhir, khobar muqaddam. Mana khobar muqaddam? Famin zalika. Nah, famin zalika. Dalika ini menjadi isim isyarah yang balik pada sebelumnya, yaitu lapad ma ukhbiro bihi. Makanya tulis, kalau nggak ditulis kalian bakal kacau. Ya, bakal rancu nantinya. Syukur-syukur kalau udah punya kitabnya. Cobalah kalau yang kreatif kalian, yang produktif, coba online cari di Tokopedia kayak di Bukalapak atau misal di Lazada sekalipun, cari ada kitab sulam nggak, atau misal kalian yang deket ke pasar, silakan coba cari ke sana biar enak kita belajarnya. Jangan lupa disemprot disinfektan, disemprot cuci tangan dan lain sebagainya untuk menghindari corona. Kemudian wasu alul malakaini, tadi kalimatnya udah jelas ya, famin dalika adabul qabri. Adabul qabri ini merupakan kalimat isim yang dijadikan khobar muqaddam. Wa naimuhu ikut kepada adabul qabri, makanya dibaca wa naimuhu, enggak bisa wa naimihi. Wa naimahu otomatis. Wa su'alul malakaini ini ikut kepada adabul qabri. Wa su'alul malakaini adabul qabri. Wa su'alul malakaini, dan pertanyaan kedua malaikat, mungkarun wa nakirun, tegas nama mungkar jeung nakir. Nah, ini jadi taukid ya. Jadi taukid untuk menjelaskan malakaini. Begitu. Taukidnya taukid apa? Taukidnya taukid lafzi, taukid maknawi gitu maksudnya. Atau badal. Soalul malakaini mungkarun wa nakirun. Wal ba'tsu alam ba'as, wal hasyru alam mahsyar, wal qiyamatu jeung hari kiamat, wal hisabu dan alam hisaban. Alam hisab, wasawabu jeung ganjaran, wal adabu jeung siksa, wal mizanu jeung alam mizan, wan naru jeung neraka, wasiratu jeung jembatan, wal haudu. Nah, ini sama semua jadi atop bayan ya. Wal jannatu wal khuludu itu juga sama ya. Waru'yatullahi jeung ningali Allah sama, ini jadi maktub ya. Dibacanya domah karena mengikuti awal kalimat yang tadi. Wa tu'mina bimalaikatillahi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari, sama itu. Akhirhi. Nah, segitu. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam pasal ini, dalam redaksi ini, musannif menjelaskan tentang makna syahadatain yang nomor kedua. Jadi kalau misalnya kita dengar kata syahadatain itu harus tahu syahadatain adalah dua kalimat syahadat. Pertama, la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat ini yang menjadi dua kalimat thayyibah, dua kalimat tauhid, dua kalimat musyahadah, yang sehingga kita selaku mukallaf, kita selaku muslim, selaku mukmin ada tuntutan tertentu menurut pengarang kitab ini. Yang pertama, kemarin anta lama mengetahui. Jadi kita harus mengetahui makna
lapad akidah ini, lapad thayyib, kalimat thayyibah ini. Ya. Anta lama. Kedua, wa anta takida, yakni mengitikadkan yang berkaitan dengan hati itu. Yang ketiga, wa tu'mina, mengimankan diri, mengimankan hati, mengimankan jasad, mengimankan lisan, mengimankan pikiran, mata, telinga, dan lain sebagainya. Mengimankan anggota badan kita. Nomor keempat, wa tasdiko, membenarkan. Seseorang tidak akan mampu membenarkan kalaulah belum dalam hatinya sama sekali. Jadi, tancapkan, besarkan, tebalkan, kuatkan dalam hati adanya mengetahui tentang makna la ilaha illallah, itikadkan, kemudian imankan, kemudian baru di situ akan muncul artikulasi, akan muncul bentuk kita yang akan membenarkan terhadap hal itu. Begitu ya. Nah, sekarang masuk pada poin kedua dari kalimat thayyibah tersebut, kalimat musyahadah, kalimat tauhid, ya, kalimat akidah, yakni makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Nah, ternyata sama tuntutan bagi kita mengenai tentang makna syahadat nomor kedua ini, ya. Syahadat Nabi. Pertama, anta alama, yaitu mengetahuinya. Kedua, wa ta'antakida, mengitikadkan, sama. Ketiga, wa tasdiko, yakni membenarkan. Keempat, wa tumina, mengimankan. Beda sedikit ya, kalau kemarin mengimankan dulu nomor ketiga, baru nomor keempat wa tasdiko. Sekarang dibalikin, nomor ketiga wa tasdiko, nomor keempat wa tumina. Sama saja. Kemudian Muhammad ini Nabi Muhammad. Muhammadnya Muhammad yang mana? Di sini dilanjutkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy. Nah, artinya Muhammad yang kita imani sebagai nabi kita, sebagai rasul kita, sebagai junjungan kita, sebagai hambanya Allah, sebagai utusan Allah, adalah Nabi Muhammad, anak putra laki-lakinya dari Abdullah, dari Abdul Muthalib, dari Hashim, dari Abdi Manaf al-Quraisy. Maksudnya itu adalah mereka merupakan dari bangsa Quraisy. Merupakan dari bangsa Quraisy. Quraisy itu, ya itulah, takut salah. Tadinya mau bilang Quraisy itu kalau di Indonesia seperti ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Betawi, dan lain sebagainya. Jadi bukan kota, bukan nama kota Quraisy itu, tapi nama suku. Nabi Muhammad yang memang untuk seluruh makhluk, untuk seluruh ciptaan, ya bahasanya kholqi, yang dilahirkannya di Mekah, kemudian diutusnya pun juga di Mekah, diutus jadi nabinya, ya ketika umur 40 tahun kan ya. Kemudian dari situ baru hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dikuburnya pun juga di Madinah. Dikuburnya di Madinah. Jadi di sini sebutin kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga kita harus mengetahui, mengimankan, membenarkan, ya, mengitikadkan bahwasanya Nabi itu adalah sosok manusia yang memang benar. Tadi kan wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma ukhbira bihi. Beliau adalah sosok orang yang memang sebagai utusan Allah, hak dengan sebenar-benarnya, ya. Kemudian yang perlu kita itikadkan, yang perlu kita imankan, yang perlu kita benarkan adalah bahwa beliau satu-satunya sosok yang memang benar dalam menyampaikan berita. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma ukhbira bihi. Itu redaksinya. Kalau di sini halaman 4-nya dalam kitab. Terus kemudian famin zalika adzabul qabri wa naimuhu. Nah, dari sini baru mulai menyebutkan tentang berita yang memang perlu kita benarkan, perlu kita percayai, perlu kita itikadkan, perlu kita ketahui. Seperti halnya ketika Rasul menyampaikan pertama tentang adzabul qabri,
siksanya alam kubur, nikmatnya alam kubur, pertanyaan dua malaikat mungkar nakir, itu semua pernah disampaikan oleh Rasul, dan kita selaku khususnya umat muslim, umat mukmin yang mukalaf harus tahu tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul, mengimankan. Bahkan ketika kita ragu akan hal-hal yang disampaikan oleh Rasul tersebut, nanti dijelaskan pada fase selanjutnya bagaimana resiko atau konsekuensi ketika kita tidak seperti itu, tidak mengimankan. Malah sebaliknya gitu loh. Benar nggak ya Rasul itu menyampaikan bahwasanya nanti di alam kubur ada siksa, ada nikmat kubur dan lain sebagainya. Kita akan dibangunkan lagi, apa betul atau apa salah? Nah, jangankan memastikan perkataan seperti itu, ketika bertanya sekalipun adanya keraguan dalam diri kita, itu sudah ada konsekuensinya, ada resikonya. Katakan saja murtad. Murtad sudah bisa mengeluarkan kita dalam Islam. Makanya harus hati-hati. Begitu. Harus ketika mendengarkan harus langsung yakin. Jangan sampai ada keraguan lagi. Dan keyakinan itu jangan sampai dibiarkan hanya berkembang kecil saja, tapi harus berkembang terus, semakin hari semakin kuat, semakin tebal yang ada dalam diri kita. Itulah keimanan, itulah akidah, itulah tauhid. Terus menyebutkan akan ada ba'as, alam kebangkitan, alam mahsyar, tentang tempat berkumpulnya. Di situ kan diceritakan alam mahsyar itu adalah alam di mana seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad SAW itu sendiri berkumpul di alam mahsyar. Bahkan disebutkan kondisi manusia ketika itu di alam mahsyar berkumpul seluruh manusia, ya, tidak saling mengenal kepada sesamanya. Yang dulunya kita kenal, ini ibu kita, ini bapak kita, ini saudara kita, ini adik kakak kita, ini tetangga kita. Nanti di alam mahsyar kita tidak akan kenal. Itu kondisinya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan tusaru yaumal qiyamati hupatan urotan gurlan. Nah, itu ila akhirih, satu hadis yang memang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bahwasanya kondisi manusia dalam alam mahsyar nantinya tidak berpakaian, tidak berbusana, tidak beralas kaki, sedangkan kondisinya panas, yang sehingga di situ menyebabkan keringat yang berbeda-beda untuk manusia tersebut. Ada manusia yang memang memiliki keringat karena sebab tersebut, kondisi tersebut menjadikan keringatnya tebal, sampai ada yang selutut, sampai ada semata kaki, sampai ada sepaha, sampai ada sedada, bahkan sampai ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Saking panasnya dalam kondisi diri yang telanjang, bahkan tidak ada alas kaki sama sekali. Nah, kemudian Aisyah bertanya, apakah betul seperti itu Rasul? Apakah nantinya manusia tidak akan ada malu? Apakah tidak malu seperti itu kan? Kata Rasul, manusia tidak akan ingat akan kemaluan dirinya sendiri, akan rasa malu yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Ya, karena apa? Karena saking daruratnya, saking mencemaskan kondisi ketika itu, manusia sangat prihatin, manusia sangat geger, sangat gila, ketakutan, setengah mati, bahkan semati, bukan setengah mati lagi. Sampai-sampai mereka masing-masingnya tidak tahu, bahkan lupa pada dirinya sendiri. Yang ada di pikirannya penyesalan dan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan keselamatan. Itu di alam mahsyar. Wal kiamatu, dan hari terjadinya kiamat. Wal hisabu, tempat hisaban, ya, dihisab semuanya, ya, kecuali orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang sudah jelas mukmin, yang tidak akan masuk alam hisaban. Masuk alam hisaban tapi dia tidak akan dihisab. Hal ini pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan diri Anda, perhitungkan diri kalian, ya, introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksikan, sebelum kalian dibuka semuanya. Ya, maksudnya ini alam hisaban, alam perhitungan. Wal mizan, dan tempat timbangan. Tempat timbangan itu adalah alam di mana manusia akan ditimbang amalannya, yang sehingga bisa menyebabkan dia masuk surga atau masuk neraka. Gitu, wallahu alam bisawab. Wa naru, dan neraka.
Wasiratu dan jembatan. Nah, ini jembatan yang nanjaknya 1500 tahun, datarnya 500 tahun, dan turunnya pun juga 500 tahun. Itu yang pernah didapatkan. Wal haudu, kemudian wasyafaatu dan syafaat Rasul. Di situ baru akan terjadinya bahwasanya sosok yang akan memberikan syafaat adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Wal janatu dan surga, wal khuludu dan langgeng atau kekal di dalam surga tersebut, waruyatullahi dan melihat Allah Subhanahu wa taala fil jannati di surga. Watu mina. Nah, di sini dilanjutkan pada rukun iman, bahwasanya manusia umat muslim mukmin yang mukallaf tentunya ya, diingatkan kembali bahwasanya kita harus iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada rasulnya Allah, iman kepada kitabnya Allah, dan iman kepada takdir, baik takdir yang bagus ataupun takdir yang jelek. Kemudian di sini menjelaskan juga wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah merupakan penutup para nabi, khatamun nabiyyin, dan menjadi panutan seluruh anak Adam. Kalau seluruh anak Adam berarti manusia di zaman Nabi Adam sampai manusia zaman Nabi Muhammad saja. Dalam arti kata lain, beliau menjadi panutan bukan hanya untuk umat Nabi saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Sebelum Nabi lahir pun juga banyak manusia-manusia yang sudah terlahir, itu semua akan menjadi panutan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini dijelaskan seperti itu ya. Nah, seperti itu sudah. Nah, ini semua harus kita ketahui. Tadi antak lama harus kita itikadkan, ketiganya watasdika harus kita benarkan, watu mina dan keempatnya harus kita imankan. Sedikit saja kita muncul keraguan sehingga diucapkan oleh hati kita, diucapkan oleh lisan kita, maka tunggu tanggal main, hal itu akan menyebabkan resiko dan memiliki konsekuensi untuk keimanan diri kita. Seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.